Oke, bismillah kita semua. Pada episode kali ini kita akan mengenal dan memahami tentang letter of credit, surat perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara eksportir dan importir baik secara langsung ataupun melalui mediasi dengan bank sebagai lembaga penjamin dalam melakukan transaksi. Nah, maka teman-teman harus harus jeli dan harus memahami bila nanti baik itu bekerja di perusahaan ekspor ataupun perusahaan impor ataupun malah menjadi pemiliknya atau melakukan transaksi tersebut, pelaku transaksi. Nah, itu teman-teman harus harus paham ya, harus mengerti juga. Nah, mari kita lanjutkan. Sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membahas tentang ini ya, transaksi ekspor impor dengan letter of credit. Eh, Yang pertama ada beberapa komponen atau beberapa segmen yang akan kita bahas. Yang pertama tentang konsep dasarnya, terus bagaimana pembayaran ekspor impor dan jenis-jenisnya, pihak-pihak dalam letter of credit, terus jenis-jenis letter of creditnya, dan juga bagaimana mengaplikasikan permohonan dalam pembukaan dokumen letter of credit. Nah, ya segmen yang pertama, konsep dasar dari letter of credit. Nah, di sini dijelaskan, apakah teman-teman mengetahui ya, apakah teman-teman mengetahui bahwa dalam publikasi ICC, dokumen dari kredit itu adalah perjanjian tertulis dari sebuah bank importer ya, issuing bank, yang diberikan kepada penjual yaitu eksportir. Nah, atau bisa juga diberikan kepada ini apa namanya, bank eksportirnya. Jadi yang sebagai lembaga penjamin untuk yang eksportir. Nah, atas permintaannya dan sesuai dengan instruksi-instruksi dari pembeli atau aplikan atau importir. Nah, untuk apa? Untuk melakukan pembayaran, yaitu dengan cara membayar, mengaksep atau menegosiasikan sampai jumlah tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan dan atas dokumen-dokumen yang telah ditetapkan. Jadi, mereka membuat sebuah perjanjian yang dinilai memiliki nilai positif dan menjamin hak-hak dari masing-masing kubu ya atau masing-masing pihak supaya apa? Supaya tidak ada yang dirugikan. Nah, bagaimana konsep dasarnya? Yang pertama itu adalah melakukan pembayaran kepada pihak ketiga beneficiary. Terus yang kedua memberikan kuasa kepada bank lain untuk mengakses atau membayar wesel. Terus yang ketiga memberi kuasa bank lain untuk sebagai negosiator pembayaran dokumen yang telah ditetapkan. Jadi ada beberapa step yang harus dilalui. Tujuannya apa? Nah, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa untuk menjamin hak-hak dari setiap pihak supaya apa? Supaya tidak ada yang dirugikan. Karena sangat berbahaya ya bila bila kegiatan ekspor impor ini tidak dilindungi karena sangat ini apa namanya sangat riskan terjadinya kriminalitas ya karena antar negara apalagi misalnya tidak pernah ketemu dan lain sebagainya maka sangat penting dan sangat berkontribusi positif adanya kebijakan seperti ini. Fungsi yang pertama dari letter of credit ini adalah perjanjian yang dibuat oleh bank untuk menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. Terus yang kedua memberikan keamanan ya bagi pihak-pihak yang terlibat. Terus yang ketiga instrumen pembayaran didasarkan pada dokumen yang diisi ya, jadi nggak yang fleksibel gitu, jadi udah baku. Kalau emang isi dokumennya kayak gini ya berarti pembayarannya gini gitu. Terus yang keempat, membantu issuing bank memberikan fasilitas pembayaran kepada importir dan memonitoring penggunaannya. Apa keunggulannya dari letter of credit? Jaminan pembayarannya jelas, penerimaan pembayaran bisa lebih cepat, terus adanya back to back letter of credit, terus adanya persentase dana tidak 100%, terus hak kepemilikan dokumen. Itu jelas semua. Sedangkan kelemahannya apa? Biayanya mungkin agak tinggi karena melibatkan bank harus memberikan
proporsi untuk bank, waktu prosesnya, terus bank hanya berkepentingannya terhadap dokumen, tidak ada jaminan atas barangnya gitu. Jadi tetap ada kelemahannya. Namun cara ini dinilai paling efisien dan paling efektif ya supaya memberikan rasa aman kepada pihak-pihak yang terlibat. Nah, pembayaran ekspor impor itu dibagi dalam berbagai bentuk ya, ada 5 nih contohnya, ada advance payment, ada open account, ada collection draft, ada consignment, dan juga letter of credit seperti yang dibahas di episode sebelumnya. Terus segmen yang ketiga adalah pihak-pihak yang terlibat dalam letter of credit. Siapa saja, ada pihak langsung dan pihak tidak langsung. Siapa pihak langsung? Nah, ini istilah-istilahnya untuk pembeli. Ada aplikan, ada importir, ada buyer. Mungkin sekarang ada istilah yang baru. Nah, itu sebenarnya untuk menggambarkan siapa pembeli ya atau importir gitu. Terus untuk istilah penjual itu ada namanya beneficiary, ada eksportir, ada juga seller gitu. Nah, ini perlu teman-teman ketahui ya, perlu teman-teman ketahui tentang istilah-istilah berikut. Terus ada bank pembuka letter of credit, namanya ada opening bank, ada issuing bank, ada importer bank, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, terus selanjutnya ada pihak apa lagi? Ada pihak bank penerus letter of credit atau advising bank, nah, atau seller bank. Nah, bank yang memberitahukan, mengadvisekan, meneruskan letter of credit, nah, dan lain sebagainya bisa teman-teman baca. Itu siapa banknya? Eksportir. Terus ada bank yang menegaskan, menjamin pembayaran atas bank. Namanya apa? Foreign Correspondent Bank. Pihak kepada siapa letter of credit diterbitkan atau diperuntukkan. Nah, terus ada juga bank pembayar. Nah, bank yang disebutkan namanya dalam letter of credit sebagai pihak yang melakukan pembayaran kepada beneficiary. Nah, atau eksportir asalkan dokumen-dokumen sesuai dengan syarat. Nah, terus ada negotiating bank, bank yang menyetujui untuk membeli vessel dari beneficiary atau eksportir. Ada reimbursing bank, bank yang diminta mengganti pembayaran. Nah, itu semuanya biasanya tertera di dalam dokumen yang harus dilengkapi oleh eksportir sebelum mengirim barang. Sesuai dengan permintaan yang sudah diterbitkan oleh issuing bank ya. Nah, pihak yang tidak langsung siapa saja, ada perusahaan pelayaran. Nah, nanti ada diterbitkannya bill of lading misalnya. Terus ada kayak atau pabean. Ada juga perusahaan asuransi, misalnya itu diasuransikan. Terus badan-badan pemeriksa atau Sukovindo ya, badan yang ditunjuk pemerintah berwenang dalam pemeriksaan mutu, jenis, jumlah barang dan sebagainya. Nah, di episode sebelumnya kan sempat kita bahas komoditas-komoditas yang dibatasi, yang dibebaskan, terus yang dilarang, itu kan ada banyak. Jadi teman-teman harus harus memahami hal itu, istilah-istilahnya. Jadi ya sedikit demi sedikit teman-teman sudah mulai belajar tentang istilah-istilah yang ada di ekspor impor. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis letter of credit. Di sini ada yang pertama revocable. Revocable itu artinya apa? Letter of credit dapat dibatalkan kembali kapan saja oleh importir tanpa memerlukan persetujuan eksportir. Nah, ini mengandung resiko besar ya, pasti bagi eksportir barang udah dikirim, terus habis itu ternyata terjadi keterlambatan terus dibatalin. Nah, itu kan merugikan sekali. Nah, maka dalam letter of credit sangat penting ya menulis tentang jenis-jenis letter of credit. Nah, kita masuknya jenis letter of creditnya mau yang apa nih? Nah, gitu. Yang kedua, irrevocable, dibuka oleh bank devisa untuk eksportir, di mana opening bank atau issuing bank mengikatkan diri untuk melunasi vessel-vessel yang ditarik dalam jangka waktu berlakunya letter of credit. Nah, irrevocable itu adalah jenis letter of credit yang tidak dapat dibatalkan selama jangka waktu yang disepakati, kecuali dengan persetujuan semua pihak yang terlibat. Itu. Jadi misalnya barangnya ternyata tenggelam gitu kan, amit-amitnya ada terjadi kecelakaan, nah maka bisa disepakati antar keduanya. Walaupun dalam perjanjiannya itu tidak boleh dibatalkan. Terus ada irrevocable confirm.
Nah, ini letter of credit yang tidak dapat dibatalkan atau diubah selama jangka waktu kesepakatan kecuali ya mendapat persetujuan lagi. Nah, itu irrevocable confirm. Jadi dikonfirmasi. Nah, untuk yang irrevocable unconfirmed itu hampir sama dengan irrevocable letter of credit. Cuma di sini tuh kebanyakan kasusnya adalah biasanya irrevocable unconfirmed itu dilaksanakan oleh bank-bank yang sudah memiliki nama besar ya, nilai kredibilitasnya tinggi. Nah, itu biasanya dilakukan mereka. Jadi, mereka tuh apa ya namanya, memasrahkan kembali perjanjian ini kepada bank-bank asing tanpa harus konfirmasi ya. Namun kalau kredibilitasnya di perdagangan internasional belum terkenal, biasanya ya nggak berani lah ya, tidak disetujui untuk melakukan irrevocable unconfirmed. Jadi teman-teman harus memahami juga nih perdagangan internasional itu jalannya seperti apa. Mungkin serumit itu ya, namun ini sangat penting karena untuk melindungi hak-haknya teman-teman juga. Nah, ini jenis-jenis letter of credit berdasarkan cara pembayarannya. Nah, ini ada side letter of credit dan red clause. Nah, side ini eh, pembayarannya dilakukan paling lama 7 hari kerja. Itu berdasarkan undang-undang yang berlaku. Nah, mungkin bila sekarang sudah berganti, berarti yang menyesuaikan undang-undang. Kecuali ada kesepakatan ya, ada kesepakatan, nah itu beda lagi. Biasanya paling lama 7 hari. Berarti kalau ada kesepakatan mungkin tidak lebih dari 7 hari. Terus red clause itu pembayaran dilakukan oleh negotiating bank kepada eksportir sebelum barang dikapalkan. Nah, misalnya nanti ada keterangannya bahwa di sini dokumen letter of credit-nya mau pembayarannya jenisnya apa? Side atau red clause. Red clause ini enak ya, karena sebelum barang dikapalkan, eksportir sudah memperoleh uangnya. Bila side, maka pembayarannya selama 7 hari kerja, paling lama setelah letter of credit ini diterbitkan. Atau persyaratannya telah memenuhi ya. Nah, terus di sini ada jenis letter of credit khusus ya. Di sini bisa teman-teman baca, ada restricted, pembatasan pengambilan alihan bank, unrestricted, tidak ada pembatasan, transferable, untransferable, terus habis itu revolving, ada back to back, nah, macam-macam, ada banyak. Nah, nanti bisa teman-teman gali lebih dalam tentang letter of credit yang khusus ini, jenis-jenisnya. Nah, terus berapa jangka waktu letter of credit? Nah, bila nanti di sini pasti nanti ditanya jangka waktu letter of creditnya mau pakai yang apa. Nah, di sini ada site, ada time, term, dan usage. Nah, itu kalau site, itu pembayarannya harus segera dilaksanakan pada saat diserahkan. Kalau untuk yang jenis yang selanjutnya, jangka waktunya di sini ada yang 30 sampai 180 hari setelah penyerahan vessel atau bill of lading atau pengapalan biasanya. Terus ini contoh bagaimana mengaplikasikan permohonan pembukaan letter of credit. Nah, di sini nanti ini sedikit gambaran besar. Nah, di episode selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana mengisi ini ya, mengisi letter of credit ya. Nanti saya sediakan contohnya. Nah, ini ada beberapa yang harus teman-teman ketahui ya. Isiannya nanti apa saja. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kewajiban importir terhadap issuing bank atau opening bank, nah, mengganti pembayaran terus itu memberi pembayaran gitu, terus membebaskan bank dari kerugian dan tanggung jawab. Jadi nggak ada kaitannya dengan barang gitu maksudnya. Terus mengizinkan bank untuk memiliki dan menjual barang apabila tidak terjadi pembayaran. Jadi haknya bank, terus menandatangani dan menyerahkan instrumen yang diperlukan bank. Terus apabila letter of credit dalam bentuk dolar, maka akan menyetujui reimburse banknya sesuai kurs yang berlaku saat itu juga. Nah, ini arahnya lagi. Ini prosesnya ya pembukaan letter of credit. Nah,
importir mengajukan kepada issuing bank atau opening bank. Nah, ini dari importirnya ya, terus nanti dikirim ke bank yang sebagai perantaranya eksportir. Nah, terus nanti habis itu bank yang perantara eksportir atau negotiating bank itu memberitahu eksportir bahwa dokumen-dokumen ini harus dipenuhi. Gitu. Nah, ini kira-kira pola alurnya seperti ini ya. Nah, bisa teman-teman lihat nomor 1, terus nomor 2-nya, nomor 3-nya mana? Nah, di sini ada nomor 4. Nah, ada arah-arahnya juga ya. Jadi bisa teman-teman urutkan kira-kira seperti ini. Jadi apa namanya? Insya Allah tidak terlalu ribet ya, tidak terlalu riwah, hanya saja teman-teman harus mampu memahami progresnya atau alurnya. Nah, di sini ada komoditas ekspor Indonesia, sektor usahanya apa saja dan komoditasnya apa saja. Ini sebenarnya ada di episode sebelumnya ya, sudah dibahas. Ini hanya sedikit tambahan informasi saja. Nah, ini contoh dari informasi ini ya, packing list. Nah, ini contoh dari informasi untuk tadi letter of credit. Nah, ini yang diterbitkan oleh issuing bank itu seperti ini. Nah, ini ada beneficiary, ada aplikan, ada jumlah pembayarannya, ada expired date-nya, nah macam-macam di sini ada semua. Maka teman-teman harus harus jeli ya membaca ini supaya apa? Supaya tidak ada yang terlewat untuk pengisian dokumen. Nah, di sini sudah tertera ternyata teman-teman terlewat. Nah, itu nanti malah teman-teman yang disalahin sebagai eksportir gitu. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang letter of credit. Nanti mungkin bila perlu teknisnya bisa teman-teman ikuti di pelatihan mengisi dokumen ekspor di episode selanjutnya. Nah, sampai bertemu di episode selanjutnya. Bila ada yang perlu dikomentari silahkan, monggo bisa melalui sosial media saya apa saja. Oke. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.